Halo saudaraku sekalian, mari kita rawat kemajemukan, mari kita rawat kerukunan antar umat beragama. Kalau kita melihat sekian tahun yang lalu, ada sebuah semboyan yang mungkin kita pernah ingat dan kita pernah dengar. Extra Ecclesiam Nulla Salus. Istilah ini sangat populer pada masa sebelum Konsili Vatikan II. Extra Ecclesiam Nulla Salus artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Tentu kedengarannya sangat ekstrim. Dan jika kita gunakan istilah ini pada masa sekarang di Indonesia, tentu sangat berbahaya. Bisa menimbulkan berbagai macam pertanyaan, bahkan bisa menimbulkan konflik. Namun istilah ini tidak lagi dipakai oleh gereja. Sejak Konsili Vatikan II, gereja sungguh-sungguh memperbaharui diri. Pada saat Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965, gereja sungguh-sungguh memperbaharui diri dan melihat bahwa juga ada kebaikan dan keselamatan yang ada pada agama dan kepercayaan lain di luar gereja. Dan sejak saat itu, melalui semboyan Aggiornamento, gereja membuka diri. Disimbolkan dengan dibukanya jendela-jendela Vatikan, sehingga diharapkan udara-udara segar dari luar pun dapat masuk ke dalam gereja. Dan dampak dari Konsili Vatikan II ini sungguh luar biasa dan bisa kita rasakan hingga saat ini. Kalau kita ingat 1-2 tahun terakhir, Paus Fransiskus mengunjungi Abu Dhabi dan Irak. Tentu kunjungan ini bukan kunjungan biasa. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdamaian, kunjungan dialog untuk mempersatukan seluruh agama dan juga keyakinan yang ada di seluruh dunia untuk tetap menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Apalagi konteksnya kalau kita melihat di Indonesia. Negara kita Indonesia dipenuhi dengan berbagai macam agama dan kepercayaan. Tentu kerukunan, perdamaian, dan kesatuan antar umat beragama harus tetap dijalin untuk menjaga keharmonisan dan juga kesatuan bangsa kita. Sekarang sedang diserukan sebuah istilah, yakni moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita menjalankan ajaran agama dan kepercayaan kita secara moderat, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, sehingga dengan begitu kita tetap menjalankan keyakinan iman kita dengan baik, namun tidak menyakiti, tidak melukai sesama kita. Kita menghormati juga keyakinan, keagamaan yang ada di luar agama kita. Dan ini merupakan hal yang baik, cara dan jalan yang baik untuk menjaga perdamaian, kerukunan, kesatuan antar umat beragama. Sehingga Indonesia tetap satu, Indonesia tetap damai, Indonesia tetap rukun dan tetap sejahtera. Nah, kita sebagai umat Katolik pun harus melaksanakan warisan yang telah diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh gereja kita. Bukan hanya sejak Konsili Vatikan II, tetapi sejak Yesus datang. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, tidak memandang suku dan agamanya. Dan kita pun hendaknya memberikan diri kita untuk semua orang tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan budaya apapun dia. Gereja telah menunjukkan itu. Keberadaan rumah sakit Katolik tentunya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada semua orang. Keberadaan sekolah-sekolah Katolik tentunya untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada semua orang untuk mencerdaskan anak bangsa. Keberadaan panti-panti sosial yang dikelola oleh yayasan dan lembaga Katolik tentunya untuk memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Dan ini harus kita jaga, harus kita teruskan agar terciptanya Indonesia yang damai, yang rukun, yang sejahtera. Dan semoga kita semua tetap menjaga kesatuan, persatuan bangsa kita. Mari bangga menjadi putra Indonesia. Mari menjaga kerukunan, mari menjaga persaudaraan agar Indonesia tetap satu, tetap jaya selama-lamanya. Tuhan memberkati.